Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam channel Karta Kecamatan Sayong dalam acara podcast. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini dengan tema Karang Taruna dan Wirausaha kita telah berhasil menghadirkan seorang sosok tokoh panutan gitu. Wah, ono panutan ya. Beliau adalah Mas Taufik Rahman. Sehat Mas Taufik ya? Alhamdulillah sehat. Sehat terus ya? Iya. Ada apa sebagai sehat terus. Meskipun gak ada yang merhatiin, pandai-pandai merhatikan. Wah iya, orang lagi ini jomblo masa jomblo. Jomblo Mas, alhamdulillah diajak promosi, semoga dengan adanya beliau di channel kita nanti dapat segera menemukan jodoh ya Mas. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Mas Taufik Rahman alhamdulillah telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk kita untuk menyapa beliau pada ngobrol-ngobrol kali ini. Beliau merupakan salah satu kader militan ya. Ingat, kader militan, bukan karbitan ya, beda militan dengan karbitan. Beliau adalah kader militan Karang Taruna yang sejak awal berdirinya Karang Taruna ikut mendampingi perjuangannya naik turun ya sampai saat ini beliau alhamdulillah masih tetap eksis dan konsisten. Alhamdulillah. Dan beliau saat ini menjabat ketua Humas gitu Mas. Humas ya. Ketua Humas. Untuk sedikit mungkin Mas cerita tentang Mas Taufik selain di Karang Taruna Kecamatan Sayong, organisasi apa Mas yang sebenarnya diikuti oleh Mas Taufik? Untuk organisasi sendiri, alhamdulillah banyak, mulai dari dunia motor, dari dunia gunung, dan sekarang alhamdulillah. Ya, berarti lumayan banyak dan padat aktivitasnya. Jadi ini merupakan salah satu apa ya, ciri khas Mas Taufik yang dikenal teman-teman. Anak motor dan anak gunung. Nah, dengan ciri khasnya motornya yang suara yang bergema gitu. Wah, itu pasti Mas Taufik tuh udah kejauhan sekian kilo udah dengaran Mas. Nggak berisik, nggak asik Mas. Nggak berisik, nggak asik. Nah, itu suatu semboyan yang perlu kita tiru. Tapi nggak asal berisik Mas. Enggak. Tapi asik dan menarik ya, yang pasti baik. Baik. Nah, Insya Allah. Baik. Insya Allah. Mungkin gini Mas. Kira-kira Mas, teman-teman kan pasti juga yang di luar sana selaku penonton kita juga penasaran nih. Mas Taufik bisa aktif di dunia motor, anak motor lah ya bahasa sekarang Mas ya. Bisa jadi, anak bisa motor. jadi. Terus juga selain anak motor, anak gunung. Bisa jadi juga. Ini orang tuanya kok banyak Mas ya? Banyak. Dan anak Karang Taruna juga. Nah, itu kira-kira mengganggu nggak Mas dari masing-masing aktivitasnya itu? Gunung, motor, Karang Taruna. Saya kira sih kalau bisa membagi waktu, saya kira tidak begitu mengganggu. Asalkan kita sendirinya tahu yang namanya skala prioritas di organisasi masing-masing. Katakanlah di motor sama di Karang Taruna kebetulan ada acara yang benturan nih. Kita lihat prioritas mana yang lebih kita dahulukan. Semisal di motor ada kegiatan, bisa nggak saya tinggal dan lebih penting di Karang Taruna, saya bisa lebih ke Karang Taruna. Jadi saya kira pintar-pintarnya bagi waktu. Seperti itu. Karena semua juga pasti bisa selama kita mau. Iya betul. Tapi untuk keadaan saat ini Mas, ini tapi masih sering naik gunung ya? Untuk 2 bulan terakhir ini sama sekali tidak pernah, karena mungkin bebarengan dengan pandemi PPKM juga. Seluruh gunung Jawa Tengah, Jawa Bali bahkan tutup. Ya, berarti memang efek pandemi. Jadi buat teman-teman nih, misal ada keinginan naik gunung, kita punya tour guide-nya nih. Jadi nggak usah nyari mau pinjam alat apa aja, ada penyewaan juga ya. Ada. Peralatan, perlengkapan, tour guide atau apapun butuh pendampingan, siap di Mas Taufik ya. Insya Allah siap. Pendampingan rumah tangga juga ya. Wah, lebih bagus. Nah, asalkan cewek loh, nah cewek nggak mau saya. Gitu ya. Jadi selain Karang Taruna, terus juga anak-anak motornya juga masih jalan Mas ya. Masih jalan. Terus juga anak gunung masih jalan juga. Terus ini salah satu yang perlu kita gali nih. Selain punya beberapa aktivitas di beberapa organisasi, Mas juga punya usaha ya Mas ya. Alhamdulillah. Mungkin sedikit diceritakan tentang usahanya. Bidang apa nih usahanya? Bidang sablon, clothing, sablon kaos. Semua macam sablon, kaos. Ya intinya kita sementara ini masih fokus di kaos. Harapan saya ya lebih bisa melebarkan sayap lagi lah, tidak hanya di kaos. Tapi
apapun itu ketika dalam bentuk konveksi ya, entah baju, jaket, kaos dan lain, Mas Taufik bisa menyalurkan. Bisa. Ini promo lagi nih Mas, promosi gratis nih bagi teman-teman penonton atau semua personil yang ingin buat seragam, buat kaos komunitas, buat apapun itulah tentunya. Ini dari kami juga ada channel, ada kenalan yang pasti harganya harga sahabat Mas ya. Harga sahabat. Jadi masih bisa digoyang lah ketika soal harga. Jadi mungkin bisa diceritakan juga Mas perkembangan usahanya itu seperti apa, berawal dari mana kemana. Nah ini saat ini sedikit menarik tentang munculnya usaha yang kami geluti. Ini juga salah satu berkat dan manfaat mengikuti organisasi. Karena bagaimana juga sablon saya itu muncul karena saya mengikuti Karang Taruna Desa. Jadi selain di kecamatan juga aktif di Karang Taruna Desa. Karang Taruna Desa Mas. Seperti apa ini Mas ya? Saya dapat bocoran ketua juga ya. Alhamdulillah diamanai ya. teman-teman untuk menjadi ketua desa Karang Taruna Desa. Terus tadi Mas kembali ke sablonnya itu awalnya gimana tuh? Jadi ini dulu sebelum periode ketua yang sudah dimisioner itu dulu punya program yang namanya pengembangan SDM. Nah, katakanlah pengembangan SDM. Nah, salah satunya sablon itu pelatihan. Nah, awal pelatihan itu dulu kan kita kan itu bermitra dengan desa. Mintanya desa itu sekali pelatihan saja. Dari ketua yang sebelumnya tidak mau karena tidak ada follow-up-nya. Semisal hanya pelatihan dan bisa itu sia-sia saya kira. Nah, akhirnya dari ketua itu minta ada follow-up-nya, salah satunya sekalian dibukakan untuk jasa. Berarti berawal dari kerjasama antara Karang Taruna dan pihak desa ya, muncul sebuah program pelatihan jasa sablon. Nah, dari situ muncullah beberapa ide dari teman-teman untuk menindaklanjuti, sehingga kemampuan yang dimiliki juga nggak hanya tahu saja, tapi juga bisa berkarya gitu. Bisa berkarya, betul. Seperti ya Karang Taruna desanya, Bakti Karya Pemuda. Bakti Karya Pemuda Desa Sejagoba. Alhamdulillah. Plus lah. Plus. Nah, jadi seperti namanya ya, Bakti Karya yang berbakti dan berkarya. Gitu. Berarti berawal dari situ sampai sekarang masih masih jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah masih jalan. Ya, yang namanya usaha kan juga pasang surut, ya ngono kae lah pasang surut. Yang pasti siapa yang kuat dan bertahan akan tetap jalan Mas. Iya, betul. Alhamdulillah. Mungkin terkait Mas, sedikit cerita tentang usahanya ini, mungkin medianya yang sudah jalan kira-kira seperti apa? Media promosi. Untuk media promosi kami sendiri ada IG, di Instagram ya. Ada di Instagram, ada Facebook dan ada WA. Itu semua dikelola Mas Taufik sendiri atau punya tim? Untuk sementara ini masih saya kelola sendiri karena belum punya pendamping. Pendamping atau partner maksudnya nih? Makmum mungkin maksudnya. Makmum. Untuk sementara ini masih saya sendiri, mulai dari belanja bahan sampai nol saya sendiri. Ada sih partner, cuman pada saat produksi gitu ya. Berarti termasuk bisa dibilang Mas Taufik ini punya karyawan ya untuk saat bantu produksi gitu ya. Bisa jadi. Rendah hati sekali Anda. Nah, ini hal yang dapat kita contoh teman-teman. Jadi usia yang sangat muda, teman-teman kita mungkin di suatu wilayah masih terbatas dengan media, terbatas kesempatan, bahkan ada yang tidak mau gerak. Tapi di lain tempat, di lain sisi kita juga memiliki salah satu contoh Mas Taufik Rahman ini, yang bahkan dia selain ikut organisasi tujuannya untuk bakti masyarakat sosial, tapi beliau juga dapat membuka peluang usaha, dan itu juga sebenarnya berawal dari organisasi juga ya Mas ya. Bahkan dulu kabarnya rela keluar dari pabrik perusahaan ya. Nah, ini cerita yang asik lagi nih Mas. Nah, gimana tuh Mas? Dulu pernah di suatu perusahaan di daerah Semarang, mungkin udah beberapa tahun, 6 tahun bahkan. Di sananya ya? Saya tapi kredit motor lunas Mas. 6 tahun. 2 kali malah. Untuk motor loro ya? Iya. Saya di pabrik selama 6 tahun, dan itu pun saya juga nyambi ikut organisasi.
pengalaman dari organisasi ternyata itu lebih indah Mas kalau kita bisa memahami. Artinya apa? Di situ bisa mendapatkan pengalaman, wawasan, memperbanyak peluang rezeki, relasi, memperbanyak peluang jodoh. Nah, itu. Jodoh emang sudah dapat Mas. Nah, itu salah satu motivasi saya. Kalau saya di pabrik atau di perusahaan itu pemikiran saya stagnan. Hanya setiap hari seperti itu ya. Kurang berkembang mungkin. Pagi kerja, sore pulang, malam tidur, makan, pagi seperti itu. Mungkin bagi saya itu kurang apa ya? Kurang menantang. Bagi seorang anak motor ya. Dan anak gunung ya. Ini berarti motor sama gunung nikah jadi jenengan ya. Terus dari itu waktu di Karang Taruna Desa itu ada program pelatihan sablon itu, dan kebetulan dari ketua yang sebelumnya mempercayai saya sebagai pengelola sablon. Dari situ saya TK, saya keluar dari pabrik. Dan notabene di pabrik saya sudah tetap pada itu. Ya, keuangan stabil. Ini mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Saya lebih memilih waktu itu eksperimen keluar dari zona nyamanku. Seperti itu ya. Jadi demi masyarakat, demi usaha, demi relasi ya rela keluar dari pabrik ya. Yang insya Allah juga sampai saat ini masih tetap jalan, dan kita doakan bersama tetap usahanya Mas Taufik juga berjalan, bergerak, berkembang dan semakin maju ya Mas. Iya, amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah doakan sama semua orang seluruh dunia nih Mas nih. Amin. Nah, itu terkait dengan organisasi, kesibukan, terus juga usaha ya Mas ya. Tapi untuk jangan fokus nih di karir, fokus di usaha, fokus di organisasi, untuk jodoh sempat mikir enggak Mas? Nah, itu Mas. Kebetulan per detik ini umur saya sudah berapa ya? Hampir 40 kayaknya. Ngarangmu. Hampir 30, tepatnya 28 hampir 29 lah. 28 bulan kemarin. Berarti kan bentar lagi 29. Bentar lagi masih 11 bulan tuh masih lama Mas, tidak bentar lagi itu. Sebenarnya untuk masalah jodoh sih, laki-laki mana sih yang nggak pengen jodoh? Laki-laki mana sih yang nggak pengen nikah kan seperti itu? Adalah sedikit keinginan untuk menikah, tapi jadi kalau keinginannya dikit ya udah nanti kan belum banyak keinginannya Mas. Gimana ya teman-teman, ini sekilas info juga nih teman-teman, ya mohon doanya juga untuk kesabaran, ketabahan dan kekuatannya Mas Taufik ya. Amin. Lahir batin, karena kemarin tuh dapat kabar habis tinggal nikah ya. Sering malah. Sering, teman sekali 2 kali ya. Jangan tuh hobi ya tinggal nikah ya Mas ya. Hobi. Ngopeni wis tetap tinggal lungo. Karena saya orangnya dermawan. Nah itu mungkin terkait dengan kisah asmara. Mungkin saat ini sedang jalin asmara dengan orang lain Mas, karena di organisasi kan biasanya banyak tuh yang cinta. Lah ini ada ceritanya ada mlebu-mlebu tekan diri. Ya kan sharing Mas Om ya, barangkali wah udah seperti untuk jodoh. Nah gitu kan, soalnya pada beberapa pertemuan sebelumnya itu pernah ya, ada waktu itu kita ngangkat tamu narasumber seorang personel yang juga berjodoh di dalam organisasi. Nah, jadi kan kira-kira ada keinginan seperti itu enggak? Untuk keinginan sih, Allah alam Mas. Jenengan, kalau Allah alam itu takdir, keinginannya. Masalah jodoh, siapa yang datang lebih cepat ya, ayolah. Nah, jadi kan cowok lu masa nunggu siapa datang lebih cepat, kan yang mendatangi. Ya sekali-sekali tuh Mas, saya berusaha menciptakan sejarah baru. Biasanya kan cowok yang datang ke cewek. Ini saya coba cewek yang datang ke cowok. Ya ini yang buat mana nggih pantesan nggak laku-laku ya. Jadi ini nggak patut dicontoh dan nggak bagus untuk ditiru ya. Jangan tiru adegan ini, nanti kasih catatan di bawah. Gitu ya. Oh, tidak melulu cowok itu datang ke cewek loh Mas. Tidak melulu ya. Tidak melulu, bisa jadi cewek yang datang ke cowok. Jangan harapannya seperti itu berarti ya. Ya, sedikit harapannya seperti itu. Tapi lebih banyak tetap mendatangi. Tetap mendatangi lah. Tapi kalau di organisasi ada nggak Mas yang mungkin menurut Mas Taufik ini, wah ini kok kita cai ayu, menarik, kita dipandang,
kita jodohku gitu, punya pandangan seperti itu enggak? Oh, di luaran banyak Mas, kalau di luaran sana banyak. Oh, banyak. Oh. Di organisasi. Untuk masalah hati, kalau di organisasi tetap bersikap profesional. Karena seperti apa, misalnya seperti apa tuh profesionalnya? Saya tidak mau merusak ritme organisasi. Di organisasi hanya karena asmara. Hanya karena asmara, saya tidak mau. Karena banyak asmara yang merusak organisasi. Pernah merasakan kayaknya sih? Kalau merasakan sih belum Mas, cuman melihat dari pengalaman teman-teman banyak yang seperti itu. Jadi lewat pengalaman teman-teman yang seperti itu, saya mengantisipasi Mas. Tapi juga tidak menutup kemungkinan jika memang nantinya jodoh juga lillahi ta'ala. Jadi Karang Taruna, wirausaha, asmara satu atap. Tapi itu ini bagi teman-teman juga lah, mungkin punya kenalan tetangga Mbak Yu atau adik ini, monggo tawarke. Saya punya produksi sablon, enggak apa-apa. Ya, mungkin itu Mas Taufik sekilas tentang kita agenda ngobrol kita pada kesempatan kali ini, karena memang terbatas. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Oke. Mungkin sebelum kami tutup ada pesan atau mungkin kesan dari Karang Taruna dan pesan untuk teman-teman di luar atau teman-teman di dalam lingkup organisasi atau mungkin dalam hati juga boleh. Untuk teman-teman pemuda yang di sana, jangan pemudi juga enggak? Pemuda-pemudi. Orang tua enggak ya? Enggak. Hanya pemuda ya? Pemuda. Karena kalau di Karang Taruna yang dinamakan warga Karang Taruna itu umur 15 tahun sampai 45 tahun itu masih dikatakan warga Karang Taruna. Warga ya. Sasarannya itu ya berarti. Iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana jangan pernah takut untuk mengikuti atau bergabung di organisasi Karang Taruna khususnya. Karena di dalam Karang Taruna itu banyak banget yang memberikan pengalaman untuk Anda. Yang pasti pelajaran yang tidak dapatkan sekolah, Mas. Iya, betul. Saya kira pelajaran di sekolah sama pelajaran di organisasi itu lebih lebih mengenal langsung yang di organisasi. Karena apa? Karena kita langsung terjun ke masyarakat, langsung merasakan praktek. Iya. Tidak hanya sebatas teori ya. Tidak hanya sebatas teori seperti itu. Gitu. Mungkin untuk kesan yang dirasakan selama mengikuti organisasi, Mas? Untuk selama ini kalau dikatakan bosan, ada bosan. Yang namanya juga manusia, ada bosan. Tapi untuk menghilangkan rasa bosan saya ketika di organisasi tidak ada kegiatan atau program, saya biasanya kalau malam, karena kehidupan saya sering malam, kalau pagi tidur. Jadi saya selalu dengan Batman gitu ya. Bisa jadi. Jadi saya sering main ke rumah teman-teman. Malam ya? Malam. Yang kemarin sering pasang story info ngopi gitu. Nah, info ngopi dimanapun saya meluncur. Jadi teman-teman juga yang butuh teman saat malam, butuh untuk ngopi bareng. Siap menerima tantangan ya? Siap. Sampai pagi. Tapi catatan Mas ini nerak diusir adanya ngundang hati-hati. Gitu ya. Ya, mungkin kita cukupkan pada pertemuan sesi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Taufik dari pengalaman organisasi, komunitas, juga touring tadi, adventure juga, naik gunung, terus dari wirausaha, dari pegawai pabrik sampai kisah asmara Mas yang belum kelar-kelar sampai episode berapa nanti ya. Semoga ada manfaat kita semua. Yang pasti ambil yang baiknya, yang negatif dihilangkan. Ya kalau bisa dirubah jadi positif gitu lah. Yang pasti di sini kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya juga mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya. Salam.